Ada seseorang yang mengatakan, kok niku, ini bahasa bahasa Surabayaan, gak usah nyontoh Rasul kadoan, jangan mencontoh Rasul kejauhan. Contohnya Pak Jokowi atau Ahok disebutkan gitu ya. Ini kalau tidak gila ya edan. Siapa sih yang harus kita contoh? Ya Rasulullah, buka kadoan, tapi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Quran itu dawuh Gusti Allah, sungguh Nabi itu uswah, contoh teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan ridha Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, orang yang mengharapkan selamat di akhirat dan orang yang banyak berzikir. Lah kok nyontoh iki juga tak sebutkan, lali aku, jadi gak usah saya sebutkan sebenarnya. Iki nah ya wis. Kok nyontoh iki? Awas kamu. Kalau yang dinasihat ini nyontoh iki. Iya nek gak iya. Kita ndak tahu gimana iki ini. Tapi yang satu jelas non muslim kan, ya ndak bisa dicontoh lah. Sebaik apapun non muslim tidak boleh dicontoh. Mohon maaf pada non muslim, ini doktrin kita, doktrin ajaran Islam memang begitu. Bagi Islam, tanpa merendahkan orang yang beragama selain Islam, tapi bagi Islam, orang yang sudah mencederai akidah, sudah musyrik, itu serendah-rendah orang di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat dimurkai adalah orang yang musyrik. Jadi dosa paling awal yang harus dipertimbangkan adalah akidahnya cacat tidak. Kalau akidah cacat, yaitu dosa terbesar, sudah tidak bisa dicontoh. Itu doktrin agama loh ya. Ini ajaran agama, jangan kita nyang. Loh tapi dia orang baik, ya sudahlah. Walaupun sebaik apapun, tapi dia dengan Allah Subhanahu wa taala kan tidak baik. Itu loh. Jadi kadang-kadang kita itu tertipu oleh cover, ya, oleh bungkus. Oke, sekali lagi, siapapun dan agama apapun harus kita hormati. Tetapi kalau kita bicara tentang doktrin, ajaran paling pokok dalam Islam adalah tauhid, la ilaha illallah. Kalau ada orang yang tidak la ilaha illallah, maka itu dosa paling awal dan paling besar. Gitu nggih. Jadi kita harus sadar bahwa teladan kita adalah Rasulullah SAW. Sebaik apapun orang di dunia ini, oke lah, bisa kita contoh jika akidahnya benar. Tapi ya tentu benar-benar orang ini harus taat pada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh orang yang banyak maksiat lalu kita contoh. Ini ada pernyataan ini dari politisi. Pemimpin itu walaupun banyak dosa, banyak maksiat, wajib ditaati, gitu katanya. Ingat, pernah nonton penjenengan statement ini ya? Ada seorang Gus, tokoh partai, yang mengatakan bahwa pemimpin itu walaupun banyak maksiat atau tukang maksiat, tapi tetap punya hak untuk dipatuhi. Rasulullah SAW dawuh, la ta'ata fi maksiatil rabb, fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada kaitannya dengan maksiat khaliq. Tapi memang gini loh, orang ini, Gus ini memang saya yakin pernah membaca kitabnya nama Al-Ahkam As-Sultaniyah. Saya pernah ngutip itu di disertasi karangan Syekh Al-Mawardi. Syekh Al-Mawardi mengarang kitab politik ya, kitab namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, itu kitab politik pertama di dunia Islam. Itu salah satu ungkapannya adalah pemimpin itu walaupun maksiat tapi tetap harus ditaati, gitu. Memang ya, tapi bukan perintahnya yang maksiat. Dia maksiat, mohon maaf, misalnya dia ya berzina misalnya atau maksiat apa, tapi perintahnya baik, ya harus taati karena sudah jadi pemimpin. Yang dimaksud Syekh Al-Mawardi adalah kalau sudah jadi pemimpin kemudian dia maksiat, tetap harus ditaati selagi dia statusnya sebagai pemimpin. Itu pendapat. Kalau saya sih tidak setuju, tapi
Oke. Sebab di Quran kan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemerintah. Ini maknanya dalam semua kitab tafsir yang pernah saya baca adalah ulil amri, pemerintah ini tidak ada kata atiunya, ya ada kata taatnya. Ini karena taatnya kepada pemerintah itu bersyarat. Kalau kepada Allah ada atiunya, ada taatlah. Kepada Rasulullah ada atiunya, taatlah. Tapi karena ulil amri dan hanya wa ulil amri minkum, ini taat kita bersyarat, yaitu jika ulil amri ini taat kepada Allah SWT dan taat kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak, ya tidak. Nah, Syekh Al-Mawardi berijtihad mengomentari atau mengulas keadaan saat itu. Mohon maaf, tetap kita hormati para sahabat. Memang Sayyidina Muawiyah, khalifah pertama Bani Umayyah, kemudian anaknya Yazid bin Muawiyah, itu termasuk yang dalam kehidupan dunia banyak dicela. Apalagi Yazid itu adalah khalifah yang di masa pemerintahannya Sayyidina Husain, cucu Nabi SAW, dibunuh dan dipotong, dipenggal kepalanya, dan kepalanya diserahkan kepada Yazid. Ini kemudian Yazid bukan memegang, bukan mencium, tapi dicutik dengan tongkat, bibirnya dicutik dengan tongkat. Akhirnya salah seorang sahabat keluar dan menangis, saya menjadi saksi bahwa bibir mulia Sayyidina Husain itu dulu diciumi Nabi SAW, sekarang dengan tongkat kalian sentuh. Ngeri memang. Itu kan perbuatan tercela, maksiat, dosa. Tapi apakah lalu umat Islam di masa Khalifah Yazid lalu boleh memberontak? Tidak. Ini loh komentarnya Syekh Al-Mawardi itu, kaitannya dengan kondisi seperti ini. Tidak semua khalifah itu orang yang taat dalam pengertian 100% kayak para ulama. Ya, jenis penguasa itu di mana-mana ada potensi untuk menyimpang. The power tend to corrupt, kan gitu kan bahasa Inggrisnya. Kekuasaan itu condong untuk korup, ya, itu dalil sudah. Pokoknya semua orang yang berkuasa itu potensial untuk korupsi, untuk menyimpang. Kita ini tidak menyimpang, tidak korupsi ya karena tidak berkuasa. Ojo kemede, ojo kepedean. Kalau berkuasa belum tentu, gitu loh ya. Jadi ini ulasan seperti ini ya menurut saya tidak pada tempatnya. Ini dalam rangka mengomentari salah seorang capres ya, salah seorang baca pres yang di media sosial terkenal bokep ya. Mbok aku gak aruh, pokoke terkenal suka porno lah wis ngono ya. Lalu dalam rangka memproteksi ini lalu dikomentari dengan kitabnya Syekh Al-Mawardi. Kitab itu benar untuk kondisi yang dikomentari Syekh Al-Mawardi, yaitu untuk Khalifah Bani Umayyah. Dan sebenarnya Umayyah Abbasiyah atau para khulafa itu secara umum memang ada sisi-sisi gelapnya, itu ada. Ya namanya manusia, tetap manusia, punya kuasa, punya fasilitas ya, potensi. Tapi kepatuhan rakyat itu tetap dituntut selagi perintah-perintahnya, segi aturan-aturannya sesuai dengan hukum Allah SWT dan Rasulnya SAW. Itu walaupun orangnya tidak.